Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada pembelajaran tema 1, subtema 1, tema 1, subtema 2, kelas 1, sekolah dasar, akan kami sampaikan beberapa materi yang sekiranya dapat membantu siswa-siswi dalam belajar di rumah. Karena dalam situasi COVID seperti sekarang ini, orang tua harus mendampingi putra-putri di rumah, sementara Bapak dan Ibu guru tetap harus menyampaikan pembelajaran melalui online. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga materi ini nantinya akan membantu Bapak dan Ibu dalam pembelajaran siswa-siswi di rumah di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya akan coba untuk membuka materi tema 1, subtema 2 tentang tubuhku. Anak-anak, Puji akan coba sampaikan materi ini kepada kalian. Nanti bisa sebagai bahan belajar ya anak-anak di rumah ya. Supaya nanti kalau lupa adik bisa buka lagi. Kalau lupa lagi bisa dibuka lagi untuk mengingat apa yang ada di dalam materi subtema 2 ini. Kita buka. Ya, kita akan membuka tentang kosakata anggota tubuh. Di sini kosakata anggota tubuh itu apa saja? Mari kita lihat. Ya, ini ada seorang laki-laki ya, anak laki-laki. Ya, dia sedang tersenyum karena hatinya sedang bahagia. Mari kita lihat bagian-bagian tubuh yang dia punya apa sih? Satu, di bawah ini ada kaki. Jadi kakinya itu ada 2. Kanan dan kiri. Jadi anak-anak bisa pegang mana kakinya. Kakinya ada 2. Jadi kemudian ini ada lututnya. Coba pegang mana lututnya, mana lutut. Mana lututnya anak-anak, mana coba dipegang. Jadi nanti sambil melihat gambar ini, anak-anak bisa langsung memegang anggota tubuh yang disebut dalam gambar. Jadi nanti akan membantu anak-anak untuk mengenal bagian atau anggota tubuhnya diri sendiri. Setelah lutut kita lihat, oh itu ada rambut warnanya hitam di atas ya. Rambut ini melindungi kepala. Jadi supaya tidak terlalu panas, Tuhan menciptakan rambut di atas kepala kita. Kemudian ada mata. Coba anak-anak lihat, matanya ada berapa? Mata kita ada 2, bisa dipegang. Mana bagian mata dari tubuhmu? Kemudian ini ada hidung. Anak-anak bisa memegang hidungnya mana ini? Oh, ini ada hidung ya. Jadi hidungnya ini bisa langsung dipegang, bisa langsung diraba dengan menggunakan tangan kalian sendiri. Di sini ada tangan. Tangan ini ada 2, kanan dan kiri. Di tangan kita ada jarinya. Ibu jari kita ada. Ini namanya ibu jari. Jari telunjuk, ya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Di situ ada telinga, ya betul. Telinga ini juga ada 2, kanan dan kiri. Apa yang membedakan telinganya anak laki-laki dan telinganya anak perempuan? Ya, betul. Telinga anak laki-laki tidak pakai anting, bucik. Sedangkan telinga anak perempuan biasa pakai anting. Nah, di dalam mulut kita ada gigi. Selain gigi juga ada lidah. Nah, bagaimana cara menggerakkan anggota tubuh? Kalian pasti pernah mendengar lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sambil menyanyi, kalian bisa langsung pegang. Jangan sampai salah ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian bisa pakai musiknya, bisa di-download dari internet. Lagu ini juga ada, di kaset-kaset CD juga ada. Nanti sambil mencoba memegang.
kepala. Jangan salah pegang ya. Pundak, lutut, kaki. Yang dipegang apa yang disebutkan oleh lagunya. Jadi itu ketepatan dalam memegang anggota tubuhnya. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan ya di rumah. Oke, lanjut. Anak-anak, pada saat pagi, siang, atau malam, kita akan melaksanakan kegiatan ini di rumah. Oh iya, karena dia masih pakai baju seragam, berarti dia sedang sarapan. Sarapan itu apa sih? Sarapan itu adalah makan pagi. Nah, ketika mau berangkat sekolah, mereka sedang makan pagi di meja makan. Anak-anak, kalian perhatikan pada saat makan, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Di antaranya apa? Ya, cuci tangan sebelum makan. Ingat, mencuci tangan sebelum makan. Saat pandemi seperti sekarang ini, mencuci tangan adalah kebutuhan pokok. Di mana saja, kapan saja, mau masuk rumah, mau masuk toko, mau masuk sekolah, semua di depan halaman atau di depan pintu pasti ada alat untuk mencuci tangan. Dan tentu saja di sampingnya ada sabunnya. Maka cucilah tangan dengan menggunakan sabun supaya cuci tangan tadi benar-benar bersih. Nah, sebelum makan juga seperti itu. Jadi, kalau mau makan, cuci tangan sebelum makan supaya kuman tidak melekat di tangan kita dan kita bisa makan dengan bersih dan sehat. Berikutnya, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Pasti kalian masih ingat bagaimana doa sebelum makan. Biasanya untuk yang beragama Islam, Bapak Ibu guru agama sudah mengajarkan itu. Mulai TK pasti kalian sudah mengenal itu. Dan sesudah makan juga harus berdoa supaya apa yang kita makan bermanfaat buat tubuh. Nah, jangan lupa ya anak-anak ya. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Meskipun berdoa itu tidak hanya waktu makan, maka berdoa itu selalu dibiasakan. Setiap memulai kegiatan, kalian harus selalu berdoa. Siap? Dan ketika makan, tidak boleh bicara. Kenapa tidak boleh bicara? Oh ya, betul. Kalau kita bicara pada saat makan, maka kita bisa tersedak. Kalau sudah tersedak, maka akan terbatuk-batuk. Kenapa? Karena nasi kita masuk ke jalan nafas. Itu sebabnya kita terbatuk-batuk. Supaya tidak tersedak, pada saat makan, kita tidak boleh berbicara. Jadi ingat, cuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan tidak berbicara saat makan. Ingat ya anak-anak ya, itu adalah aturan ketika kita sedang makan. Selebihnya, nanti ada juga yang memberesi. Harusnya kalian habis makan itu memang membereskan piring sendiri. Tapi karena ini mau berangkat sekolah, biasanya mama itu sudah nanti terlambat ya. Nah, itu lebih baik. Tapi tolong dibiasakan kalau makan setelah itu, adik coba untuk bawa ke tempat piring kotor. Kemudian di situ ada keran cuci tangan, keran cuci piring, maka cucilah piring itu sampai bersih. Kemudian ditempatkan di rak supaya kering. Nanti pada saat makan berikutnya piringnya sudah bersih. Dibiasakan ya anak-anak ya, karena pembiasaan itu bisa dimulai dari sekarang, tidak perlu nunggu besok. Oke, berikutnya. Apa sih? Ada kosakata kegunaan panca indera. Mari kita mengenal panca indera manusia. Apa saja yang disebut dengan panca indera, nanti anak-anak akan mengerti itu. Oke, panca indera ini. Cek, kenapa dia selalu tertawa? Karena dia merasa senang pada saat belajar.
Nah, apakah anak-anak senang ketika belajar? Harus senang ya, karena belajar dengan senang hati pasti masuk pelajarannya ke dalam pikiran kita. Siap? Apa yang akan kita kenal dengan panca indera? Kenapa yang ditunjukkan hanya kepala saja? Kita lihat. Di sini ada panca indera yang pertama, mata. Mata itu gunanya untuk melihat. Di sini dijelaskan mata untuk melihat. Benar? Iya, benar. Coba kalian pejamkan mata. Bisakah melihat sesuatu? Tidak bisa, karena mata adalah jendela dunia. Jadi kalau mata kita tertutup, maka yang tampak ya gelap. Tapi kalau mata kita terbuka, apalagi siang hari, maka kita akan melihat benda-benda di sekitar kita dengan sangat jelas. Karena apa? Mata gunanya untuk melihat. Lanjut. Lidah. Coba tunjukkan lidahnya. Iya, lidah ada di dalam mulut. Ya, lidah ada di dalam mulut. Gunanya untuk mengecap rasa. Anak-anak pernah enggak makan gula? Apa rasa gula? Iya, betul. Gula rasanya manis. Kemudian garam, apa rasanya? Garam rasanya asin. Betul. Kemudian kalian pernah dengar asam? Iya, ada ya permen asam ya. Tua, rasanya apa rasanya? Kecut ya? Iya, betul, betul. Kecut sekali. Jadi lidah kita ini bisa merasakan apa saja. Ketika kalian sedang makan bakso, baksonya pedas. Kamu pasti akan bilang, pedas sekali Pak baksonya. Nah, kenapa? Karena di situ ada cabenya. Karena itu lidah yang mengatakan pedas. Coba kalaupun bakso itu pedas di mangkok saja, kamu lihat, apa kamu bisa mengatakan bakso itu pedas dengan melihat? Tidak bisa. Kalau lidah kita tidak merasakan, maka kamu tidak akan bisa komentar pedas baksonya. Lanjut. Yang ketiga adalah hidung. Pegang hidung. Ya, siap. Hidung adalah untuk mencium atau membau. Ya, mencium atau membau. Ketika ada orang lewat, kamu pasti, wangi sekali. Ya, misalnya. Yang membau siapa? Hidung. Ya, betul. Hidung akan segera bereaksi ketika membau yang sangat menyengat. Bau parfum, ya, bau bangkai. Langsung kalian akan menutup hidung. Bau apa ini? Ya, jadi hidung kita akan bekerja untuk membau bau-bau di sekitarnya. Ya, termasuk ketika kalian habis main, ya, keringatnya banyak, maka temanmu akan bilang, "Wih, baunya kecut." Nah, itu karena hidung kalian masih normal sehingga bisa membau bau-bau yang ada di sekitarnya. Oke, yang keempat, kulit. Di sini kulit yang ditunjuk adalah kulit muka ya, kulit muka. Tapi sebetulnya kulit itu ada di seluruh tubuh kita. Jadi ketika kaki kita terkena benda panas, maka kamu akan merasakan, aduh panas. Ya, itu yang merasakan adalah kulitnya. Ya, kemudian tanganmu ketika pegang es, dingin sekali ya. Ya, itu adalah permukaan kulit yang ada di tangan. Ketika pipimu, ya, pipimu menyentuh benda panas atau apa gitu ya, kamu akan menjerit begitu. Ya, itu kulit yang merasakan. Maka dikatakan kulit itu untuk meraba atau merasakan panas, dingin ya. Jadi di situ kulit meraba. Tapi kalau mengecap rasa manis, asin itu lidah. Tapi kalau kulit itu untuk meraba atau merasakan.
panas, dingin ya. Jadi seperti itu kulit. Yang terakhir ada telinga. Telinga kita ada 2. Telinga adalah alat untuk mendengar. Jadi telinga itu gunanya untuk mendengarkan. Jadi ketika anak-anak mendengar ada suara petir, yang ditutup hidung apa telinganya? Yang ditutup pasti telinganya. Kenapa? Karena kita akan mendengar petir itu takut. Tapi kalau kalian membau kentut, yang ditutup telinga apa hidungnya? Hidungnya, betul. Jadi hidung yang akan kita tutup. Nah, ini telinga untuk mendengar. Jadi kalau kita mendengar ada balon meletus, maka yang ditutup adalah telinganya, bukan matanya ya. Jadi mari kita ulang. Ada 5 indera, maka disebut panca indera. 5 indera kita adalah mata, gunanya untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap rasa, hidung untuk mencium, dan kulit untuk meraba. Ya. Kemudian anak-anak, 5 panca indera ini harus kita rawat benar. Karena kalau sampai terjadi sesuatu dengan mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit, maka kita akan kekurangan atau berasa tidak sempurna dalam merasakan sesuatu. Jadi harus dijaga kesehatannya anak-anak ya, mata terutama, telinga, lidah kita yang bicara. Kalau kita coba bayangkan kalau kita tidak punya lidah, maka kita nggak bisa bicara. Jadi bicaranya tidak jelas seperti sekarang ini. Hidung untuk mencium atau membau dan kulit untuk meraba. Diingat-ingat, 5 disebut panca indera atau 5 indera disebut panca indera. Mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Nih, mata biasa kita gunakan untuk membaca. Meskipun membaca, kita juga harus tahu sikap duduk yang benar pada saat membaca. Sebab sikap duduk yang tidak benar bisa mempengaruhi kesehatan mata. Kita lihat. Nah, ini ada seorang anak yang sedang membaca, bukunya diletakkan di atas meja. Dalam keadaan seperti itu boleh, dalam keadaan tergeletak atau terbuka di atas meja juga bagus. Jadi membaca itu jaraknya seperti atau sepanjang kira-kira ukuran penggaris 30 cm. Jangan kurang. Karena kalau kurang dari itu, mata kita terlalu dekat dengan bacaan atau buku, ini bisa merusak mata kita. Ya, jadi kalau sudah merusak mata kita, kita sudah merasa rugi dalam hidup ini. Jadi ketika masih anak-anak, tolong dijaga. Loh, Bu Cik kok pakai kacamata? Karena usia itu sangat mempengaruhi kesehatan mata. Jadi sudah terlalu banyak membaca dari kecil sampai tua sehingga mata kita ini sudah kegunaannya sudah mulai menurun. Oleh sebab itu, anak-anak harus menjaga sejak awal. Jangan sampai ketika masih kecil sudah pakai kacamata. Itu sangat rugi ya. Dijaga. Nah, sikap duduknya tegak. Ya, punggungnya tegak, tidak boleh membungkuk. Nah, kemudian jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Tadi sudah Bu Cik katakan kira-kira 30 cm atau sepanjang penggaris yang 30 cm. Jadi paling tidak itu jaraknya. Jarak mata dengan buku ya. Diingat-ingat, jangan terlalu dekat. Oke. Nah, perhatikan sikap tubuh berikut ini. Nah, ini adalah membaca sambil tengkurap. Benar apa tidak? Ya, tidak benar. Membaca itu harus dengan duduk, tubuhnya tegak.
supaya yang dibaca itu benar-benar masuk di kepala kita dan tubuh tetap sehat, mata tetap terjaga kesehatannya. Coba kalau tengkurap misalnya ya, ini jelas punggungnya sudah tidak bagus bentuknya, nanti ditambah lagi dengan jarak mata, kadang-kadang sampai dekat. Nah, ini pasti ada efeknya atau ada akibatnya kalau kita tidak memperhatikan sikap tubuh pada saat membaca. Oke. Nah, tadi pada saat kita membaca buku, biasanya kita sehari berapa buku yang kita baca? So, aku sudah bisa baca buku sehari 1 buku, Bu Ci. Wah, ini top sekali. Berarti literasi kalian bagus. Karena kalian sudah menyukai baca buku. Membaca buku itu ilmunya banyak, anak-anak. Jadi jangan sampai kalian malas ya untuk membaca buku ya. Usahakan setiap hari paling tidak 1 halaman saja. Besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Semakin banyak, maka semakin bagus ilmu, semakin banyak ilmu yang akan kalian dapatkan dari hasil membaca. Siap untuk pembelajaran 3 ini, kita akan masuk pada menghitung bilangan 1 sampai 10. Anak-anak di kelas 1 ini, bilangan yang dikenalkan kepada anak-anak nanti tidak banyak. Hanya bilangan 1 sampai 10, di mana anak-anak harus terampil menghitung pakai jari, juga harus menulis di buku dengan benar. Ya, karena buku yang dipakai di sekolah biasanya kalau dipakai untuk menulis, sebaiknya memang pakai buku garis besar, garis kecil, atau buku tulis halus. Sedangkan untuk menulis bilangan 1 sampai 10 atau menulis angka, sebaiknya memang menggunakan buku garis biasa atau yang besar-besar atau yang besarnya sama. Jadi tidak ada garis kecil di tengahnya. Nanti tulisan anak-anak pun harus diatur. Kalau menulis di buku garis besar, itu ukurannya hanya separuh saja. Jangan sampai full ya, jangan sampai penuh. Nanti kebesaran angkanya. Nah, usahakan latihan untuk separuh garis buku tadi itu sudah cukup. Sehingga nanti tulisan kalian pasti sangat bagus dan rapi. Kita lihat bagaimana menghitung bilangan 1 sampai 10. Oke, ini jari 1. Praktekkan ya. Jari kalian 1 ini angka 1. Praktekkan lagi. Jari 2. Nah, jari 2. Jarinya 2 ya. Jari 2. Ini jari 2. Oke. Jari 3. 3. 3. Tunjukkan 3. Oke. Jari 4. 4. Oke, 4. Jari 5. 5. Oke. Ulang ya. Ulang ya. Jari 1. Jari 2. Jari 3. Jari 4. Jari 5. Jadi kalian sudah punya mesin hitung dalam tubuhmu. Apa mesin hitungnya? Mesin hitungnya adalah jari tangan kita. Itu bisa menghitung sampai berapapun. Oke, lanjut. Ini ada jari jari 10 anak-anak yang keluar. Oke, tunjukkan dengan jarimu. 10. Nah, 10. Oke. Jari 10 kita ini. Oke. Ini jari 6. Ayo dipraktekkan. Yang 1 penuh. Yang 1 1. Oke. 7. Siap. 8. Siap. 9 dan 10. Oke, kita ulang. Jari 10, 6, 7, 8, 9. Manfaatkan jarimu untuk belajar ya. Jangan lupa, mari kita sebutkan. Ibu jari atau jari jempol.
Sebelahnya jari telunjuk. Ini suka nunjuk-nunjuk ya, ini kamu ya, suka nunjuk-nunjuk. Jari tengah, yang di tengah letaknya. Jari manis, tempatnya cincin, jari manis. Dan jari kelingking. Harus ingat-ingat. Nama-nama jari kalian juga harus diingat. Oke, jadi dengan menggunakan jari, bisa kalian sebutkan mulai angka 1 sampai angka 10. Jangan lupa ya, ditulis di dalam buku angka 1 sampai 10 dengan cara yang benar. Jangan cuma melihat bentuknya yang benar, tapi harus caranya juga benar. Nanti di akhir ini, Puji akan tunjukkan tutorial penulisan angka yang benar maupun huruf yang benar. Oke, lanjut. Di sini Buci punya benda-benda, di antaranya adalah ini tempat nasi, tuh kelihatan ya, telur ceploknya kelihatan. Kemudian ada tas dan pot bunga. Tempat nasinya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita lihat apakah benar 4. Iya, benar 4. Perhatikan angka 4. Tertutup ya, tidak ada 4 yang terbuka. Oke, mari kita lihat jumlah tasnya. 1, 2, 3. Kita lihat tasnya ada berapa? Oh iya, 3, betul. Jadi tasnya ada 3. Pot bunga ada berapa? Kita lihat 1, 2. Kita lihat. Iya, pot bunganya ada 2. Jadi menghitung itu harus satu persatu ya. Tidak boleh hanya dilihat saja terus bilang 5. Padahal tidak dihitung. Harus dihitung. 1, 2, 3, 4. Tulisan angka 4 itu seperti ini. 1, 2, 3. Tasnya ada 3. Tulisan angka 3 seperti ini. Pot bunga. 1, 2. Pot bunganya ada 2. Angka 2 seperti ini. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, ketika kita capek, maka yang tepat kita lakukan adalah istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Tapi tidur pun ada aturan waktunya. Kalau untuk anak-anak kelas 1, usahakan jangan tidur terlalu malam. Paling banyak jam 9 harus sudah tidur. Kenapa? Supaya besok pagi kalian bangunnya tidak kesiangan. Benarkah anak-anak kecil atau anak-anak kelas 1 seumur kalian tidurnya jangan malam-malam? Mari kita lihat. Nah, dia sudah tidur. Kita lihat ini jamnya jam berapa. 9:30 malam dia sudah tertidur lelap. Dia berangkat tidur tadi jam 9 sehingga pada jam 9:30 malam dia sudah tidurnya nyenyak. Dan istirahat yang paling baik adalah tidur. Jadi jangan terlalu malam ya kalau nonton televisi, terutama karena televisi tayangan malam itu biasanya untuk anak-anak dewasa. Oke anak-anak diingat-ingat belajar, semisal belajar ada PR, kerjakan pulang sekolah. Sore bisa les atau belajar, malam belajar untuk besok pagi, menyiapkan pelajaran untuk besok pagi. Jam 9 semua sudah harus beres. Cuci tangan, gosok gigi, cuci kaki, berangkat tidur, dan jangan lupa sebelum tidur harus berdoa. Masih ingat ya doanya ya? Sip, oke. Nah, sebaiknya kita memang tidak tidur terlalu malam. Nah, untuk pembelajaran 4, PP 4, ini ada cara membaca yang benar. Cara membaca yang benar. Apa yang dibaca? Nah, yang dibaca bisa juga buku pelajaran atau bisa juga tugas dari bu guru. Maksud cara membaca yang benar bagaimana? Tadi sudah diingatkan, jaraknya jangan terlalu dekat. Carilah tempat yang terang cahayanya supaya kelihatan jelas mata kita.
supaya tidak rusak matanya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ada lampunya menyala, berarti dia belajar pada malam hari. Bacalah buku di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap, karena sangat membahayakan mata kita. Lanjut, gunakan lampu jika ruangan terlalu gelap. Kalau memang terlalu gelap, silahkan dinyalakan. Bukan siang hari, tidak apa-apa. Kalau memang ruangannya gelap, maka silahkan untuk dinyalakan supaya buku kita terbaca dengan jelas. Diulang lagi Bu Ci ya. Bagaimana membaca yang benar? Bacalah buku di tempat yang terang, gunakan lampu jika ruangan terlalu gelap, dan membaca buku jangan terlalu dekat. Usahakan jaraknya sekitar 30 cm atau sepanjang penggaris yang 30 cm. Usahakan ya anak-anak ya, supaya mata kita sehat sampai tua. Oke, ada gerakan tubuh dalam tarian. Jadi seperti apa? Nah, di tangannya diputar ini. Memutar tangan, nanti bisa dipraktekkan ya. Memutar tangan, ini gerakan tubuhnya. Oke. Kemudian menghentak-hentakkan kaki. Nah, nanti akan ada lagu untuk itu, menghentak-hentakkan kaki. Jadi anggota tubuh kita digerakkan dalam bentuk tarian itu bisa memutar tangan dan menghentakkan kaki. Tentu saja mengikuti irama lagu ya. Nanti kalau kita belajar bersama, nanti akan ada praktek seperti ini sehingga membentuk satu tarian yang sangat bagus. Oke, masih ingat ya? Ini pelajaran pertama dulu. Nah, ada huruf vokal dan huruf konsonan. Masih ingat? Apa huruf vokal? A, I, U, E, O. 5 huruf vokal. Sedangkan huruf yang lain selain A, E, U, E, O disebut konsonan. Nah, masih ingat ya? Seperti itu. Nah, oke. Tunjuklah anggota tubuhmu. Salah satu, siap. Mata. Hurufnya apa mata? M, A, T, A. Dulu pernah kita pelajari. Ada berapa vokal kata mata? A dan A. Ya betul, ada 2 vokal. Yang lain, M dan T disebut konsonan. Lihat. Hidung sekarang. Iya. Hidung. H, I, D, U, eng atau NG. Ya. Hidung. Huruf vokalnya ada berapa? Ada 2, betul. I dan U. Sedangkan yang lain disebut konsonan. Satu lagi. Telinga. Ya, yuk, telinga. T, E, L, I, eng atau NG dan A. Telinga. Ada berapa vokalnya? Iya betul. Vokalnya ada 3. E, I, dan A. Betul sekali. Mulut sekarang. Mulut. Mari kita eja. M, U, L, U, T. Oke. Mulut mempunyai 2 vokal, yaitu U dan U. Betul. Sedangkan huruf M, L, dan T disebut huruf konsonan. Pintar. Jadi anak-anak jangan lupa ya. Masih ingat huruf vokal. Ada A, I, U, E, dan O. Satu lagi, kata pipi. P, I, P, I. I dan I disebut huruf
vokal. Pintar. P dan P disebut huruf konsonan. Ya, benar. Jadi jangan lupa huruf konsonan itu 5. A, I, U, E, dan O. Yang lain disebut huruf konsonan. Nah, ini ada kata ATAM. Kalau kartu huruf ini dibolak-balik, kata apa ya kira-kira yang keluar? Iya, kita lihat. Ada yang menjawab mata, benar atau tidak? Oh iya benar, mata, pintar. Ada lagi, U, M, T, U, L. Nah, siapa yang bisa? Menjadi kata apa? Oh iya, ada yang jawab nih, mulut, benar enggak? Iya, benar 100. Kata ini terbentuk dari huruf U, M, T, U, L menjadi kata mulut. Oke. Ada lagi H, A, I, D, L. Nah, siapa yang pintar ini? Oh iya, ada yang jawab ya. Lidah katanya. Siap, lidah. Benar. Pintar ya anak kelas 1. Jadi, untuk latihan membaca, kalian bisa menggunakan kartu huruf. Kartu huruf ini sangat membantu anak-anak yang belum lancar membaca. Sambil mengatur atau menyusun kartu huruf, dia akan bisa langsung membaca. Jangan lupa ya, rajin-rajinlah membaca, setiap tulisan dibaca. Kalian pasti bisa membaca asal rajin membaca. Dan kalian juga pasti bisa menulis dengan baik asal menulis sesuai dengan standar atau aturan huruf yang diberikan Bu Guru. Lihat tutorial penulisan huruf kemarin yang dibuat Bu Ci. Silahkan untuk dilihat penulisan huruf maupun penulisan angka. Oke, terima kasih atas perhatiannya sehingga tulisan-tulisan huruf kalian nanti akan tertata rapi dan tulisannya indah untuk dipandang. Oke. Membaca bilangan 1 sampai 10. Ayo dibaca. Kalau tadi menulis ya, sekarang membaca. Ini angka 1, membacanya bagaimana? S, A, T, U. Sip. 2, mari kita baca. Membaca loh ya, membaca. Baca berarti tulisan hurufnya bagaimana? Kita lihat. D, U, A. 2, betul. Berikutnya, 3, dibaca. T, I, G, A. 100, betul. 4, dibaca. E, M, P, A, T. Siap. Jangan lupa. 5, dibaca. L, I, M, A. 6, angka 6 dibaca. E, N, A, M. 7 dibaca. T, U, J, U, H. Siap. 8 dibaca. D, E, L, A, P, A, N. Siap. 9 dibaca. Sem, S, E, M, B, I, L, A, N. 9. Oke. Kemudian 10 dibaca. S, E,
Jadi anak-anak bisa mempelajari itu dengan permainan kartu. Misalnya satu anak menunjukkan angkanya, anak yang lain menunjukkan hurufnya. Nanti jadi permainan yang menyenangkan ya. Jadi ketika satu anak menunjukkan angka 5, yang lain mencari atau menunjukkan yang tulisan LIMA. Nah, gitu ya. Itu bisa menjadi permainan yang menyenangkan. Oke, untuk pembelajaran 6 kita masuk pada bunyi ya, bunyi kata. Nah, penggal kata untuk memudahkan membaca misalnya MULUT menjadi mulut. Jadi dipenggal menjadi dua kata, menjadi dua suku kata. Mulut. Nah, nanti akan memudahkan anak-anak untuk membaca. Perut menjadi perut. Nah, jadi untuk satu suku kata yang belakang ada huruf matinya atau huruf konsonannya, anak akan mengingat selamanya. Oke, dagu menjadi dagu, dipenggal menjadi dua bunyi ya. Dagu. Yuk diulang sekali lagi dibaca. Mulut, perut, dagu. Nah, sekarang menulis. Nah, menulis lambang bilangan 1 sampai 10. Kalau tadi membaca loh ya. Jadi angka dibaca. Sekarang menulis. Nah, untuk menulis angka 1 itu lihat caranya dari atas ke bawah. Tidak ada loh ya, anak-anak biasa Buci suka melihat anak-anak nulis angka dari bawah. Jadi dari atas. Diingat, dari atas. Angka 2, beloknya ke bawah baru ke samping. Angka 3 dari atas ke bawah. Angka 4 juga dari atas, tidur, baru diberi garis tegak. 5 dari atas, kemudian gantolan, baru ke samping. Ini dilihat arah panahnya ya dek ya. 6, 7, dilihat arah panahnya. 8, 9, dan 10. Jadi arah tangan adalah arah panah dalam kartu ini ya, dalam ini kartu. Sambil diingat-ingat caranya, jangan sampai salah untuk menulisnya. Oke. Cara menjaga kesehatan tubuh, ini ada anggota keluarga ini sedang apa? Sedang berolahraga. Jadi salah satu cara untuk menyehatkan tubuh kita adalah berolahraga. Dia jalan pagi atau lari pagi dengan udara yang sangat segar, itu akan menyehatkan tubuh. Selain badan kita terasa segar, udara pagi sangat baik untuk paru-paru kita. Jadi anak-anak, cara menjaga kesehatan tubuh ini harus kalian perhatikan supaya tubuh kita tidak mudah sakit. Oke. Ya, olahraga dapat membantu menjaga tubuh tetap sehat. Oke. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang materi tematik kelas 1, tema 1 tentang diriku, subtema 2 tentang tubuhku. Jadi, kalau sudah seperti ini, Buci coba akan mengingatkan tentang bagaimana, tadi sudah diberikan kepada Buci, tentang bagaimana menulis. Jangan lupa menulis itu dari atas. Angka 1 turun. Dari atas ya, Dek ya. Jadi angka 2 belok turun lagi. Ya. Angka 3 sama. 3 dari atas ke bawah. Ada juga anak yang menulisnya dari bawah ke atas. Meskipun bentuknya sama, tapi salah cara menulisnya,
Bukan, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah benar dari saat proses menulisnya. 4, turun, garis tidur, baru diberi garis tidur lagi. 4. 5 sama, turun, gantolan bawah, baru garis tidur. Jadi semuanya dimulai dari atas. 6. Dimulai dari atas, tidak ada penulisan huruf dari bawah. 7. 8 ini yang paling susah ini menulis angka 8. Nah, 9. Oke. Dan 10. Nah, jadi angka ini bisa kalian tuliskan di buku garis besar. Nih coba ingat ya ini. Umpama ini buku garis besar. Ya enggak apa-apa karena ini. Nah, ini setengahnya ya, Dek ya. Nah, ini bukunya garis besar. Adik menulis angkanya separohnya. Jadi jangan sampai sebesar buku ini. Kalau sebesar buku ini nanti lama-lama adik enggak berlatih tulisan rapi. Ya, memang pada awal-awalnya satu garis penuh. Oke, enggak apa-apa, nanti lama-lama dikecilkan ya, menjadi setengah garis. Sama seperti menulis huruf A, itu caranya seperti ini dulu. Loh, ini seperti ini dulu. Nah, jadi cukup membuat ini dulu. Loh, ini banyak. Ini menulis A. Oh, banyak. Enggak apa-apa. Baru diberi perut. Jadi seperti ini dulu baru diberi perut. Jangan menggunakan A seperti ini dulu ya, Kak. Karena apa? Ini adalah dasar A untuk menulis huruf Latin. Jadi ini dulu yang kita pakai. Untuk menulis B tingginya seberapa? Ini harus diingat. Kemarin sudah pada tutorialnya Buci sudah ada. Semuanya sudah lengkap. Ini Buci hanya mengingatkan saja. Jadi anak-anak, kalau menulis itu ukurannya benar, kalian akan mendapatkan tulisan yang indah di setiap buku kalian. Kalian tidak akan pernah bosan untuk memandangnya. Oke? Anak-anak, ini adalah pembelajaran singkat tentang tema 1, subtema 2 tentang tubuhku. Buci akhiri sekian, karena nanti pasti kalian akan segera mempelajari, karena besok ini sudah masuk di pembelajaran berikutnya. Oke, nanti bisa dibuka tutorial ini atau materi ini untuk belajar sambil dilihat, anak-anak bisa mendengarkan dan mengikuti caranya. Siap ya? Semoga apa yang Buci sampaikan pada saat ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu serta orang tua yang mendampingi putra-putri selama masa pandemi ini belajar di rumah. Kami selaku guru sangat berterima kasih sekali kepada orang tua yang sudah meluangkan waktu untuk mendampingi putra-putrinya yang tentu saja sedikit merepotkan. Tapi bagaimanapun juga keadaan ini semoga cepat berlalu dan anak-anak kembali ke sekolah seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.